Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, Taufik Monyong, di dalam pembelajaran aksara Jawa secara filsafat, mengenali hidup dan mengenal kehidupan dalam rangka untuk menghidupkan tulisan dalam pengenalan dan aksara Jawa dalam nilai-nilai hidup. Izinkan saya menggambarkan sebuah peristiwa yang hari ini terjadi. Ada salah satu saudara, rekan, sahabat, di mana bertanya tentang bagaimana hidup itu sendiri menjadi sebuah komitmen kepada sebuah nilai pengetahuan yang diajarkan oleh guru sejati. Guru secara material, secara adat, ada keberadaannya. Setelah guru mengajarkan nilai kehidupan yang sempurna, harusnya guru dan ajarannya tetap dipegang teguh dan tidak mengingkari pada nilai-nilai yang diajarkan tentang kebaikan itu sendiri. Bila mana seseorang mungkin pada sebuah rentang waktu, bahkan ada cerita sahabat, ada seorang murid, carilah, sembelihlah hewan tersebut sampai kamu tidak bertemu dengan satupun orang. Namun itulah sebagai komitmen seorang murid atau seorang santri, akhirnya kembali. Yang lain bisa menyembelih angsa atau ayam, saya lupa tentang hewannya. Satu yang dia sampaikan, tidak ada satupun, bahwa dimanapun saya tetap bertemu dengan orang. Dan ketika bertemu dengan orang, berarti saya bertemu dengan yang hidup, karena akan selalu dipantau oleh Sang Maha Menciptakan hidup. Ada sebuah cerita dari seorang guru batin, guru pembimbing saya sendiri. Bisakah saya mencuri tanpa diketahui orang? Dalam 1,5 tahun saya menyampaikan itu kepada semua kawan-kawan. Bisakah kita mencuri tanpa diketahui oleh satupun orang? Saya berpikir pada waktu itu guru telah membuat teka-teki di dalam kehidupan saya. Namun setelah saya berpikir lebih dalam tentang makna filsafat hidup, karena guru sejati ini tahu tentang apa yang akan terjadi dan digambarkan, maka jawabannya adalah tidak bisa. Walaupun kita punya kelihayan untuk mencuri sesuatu dari milik orang lain, milik kantor, milik masjid, milik pura, milik gereja, milik wihara, milik pepunden, tidak bisa. Pasti ketemu orang. Syaratnya boleh itu dilakukan mencuri tanpa diketahui satupun orang. Bagaimana saya mencuri sedangkan yang mencuri itu orang? Dan yang akan melakukan pencurian itu adalah orang itu sendiri. Disitulah bahwa pemahaman ini harus diambil. Niat buruk tanpa diketahui orang tidak bisa, karena orang tersebutlah
yang punya niat buruk dan melakukan tindakan keburukan pasti dilihat oleh orang yang sebenar-benarnya orang. Ini begitu seorang guru yang mengajarkan nilai kehidupan sehingga kita tidak akan pernah dimanapun kita berada harus tetap berkomitmen kepada ajaran kebaikan yang disampaikan oleh guru, karena kita akan kembali kepada makna hidup yang sempurna ketika memegang dan tunduk patuh kepada ajaran kebaikan, termasuk halnya kepada ajaran aksara Jawa. Dari aksara go, guru sejati sing murui. Sebenarnya guru sejati itu sendirilah yang akan membimbing kita menjadi lebih halus, lebih baik, lebih sempurna, lebih taat, dan kita akan tahu tanpa harus mengukur keberadaan yang lain. Maka yang harus dikenali adalah mengukur keberadaan kita sendiri atas kepatuhan kita kepada Sang Maha Pencipta. Maka pertanyaan seorang kawan saya, sahabat saya, Gus Andre, tentang masalah pahatan-pahatan pengetahuan yang diajarkan guru, sudah seyogyanya tidak boleh berkhianat kepada nilai kebaikan itu, karena guru tidak mengajarkan, guru yang sebenarnya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk. Pasti guru akan mengajarkan hal-hal yang baik sampai kepada praksis atau tindakan itu akan diajarkan yang baik. Namun jika kita tidak mampu melihat kenyataan kebaikan itu, karena kita ini adalah sebagai ujian. Kejaba wong iki wis gak mampu melihat nontok kenyataane koyo ngono, itulah ujian apakah kita akan patuh kepada ketetapan dari Sang Maha Pencipta untuk tidak melakukan keburukan. Dan sudah disampaikan berkali-kali oleh guru, sampai juga diajarkan dalam batin oleh guru sejati, jangan kau sekali-kali berkhianat kepada apa yang kuajarkan tentang kebaikan itu. Walaupun kau akan melihat kenyataan berat dalam menghadapi pilihan-pilihan hidupmu, taatilah, patuhilah, lakukanlah demi kebaikan dan demi pilihan terbaik. Esok kau akan melihat kebaikan itu tanpa harus bertanya kepada orang lain. Jika engkau melakukan kebaikan itu sendiri, maka engkau akan melihat kebaikan itu akan menjadi petunjuk, penolong, pemimpin dalam kehidupanmu. Memang akan banyak kita bertanya, yen kejaba opo kebenaran sing saiki iki bakalan nyoto apike dalan sing mbok pilih, durung tentu iku dadi kebenaran sing dipilih karo wong akeh neng tondo pitulungi Gusti saben dinane. Namun yen pancene awakmu yakin marang tindak tanduk tumindake ajarane kebaikan itu sendiri dengan kesabaran kamu, maka suatu saat kebaikan itulah akan menjadi kenyataan dan penuntun dalam kehidupan kamu untuk kesekian kali terhadap jalan kesempurnaan. Pemirsa Cahaya Batin, wong Jawa cok nganti lali Jawane. Yen Jawa jumbuhing kawula lan Gusti, wujude Gusti dipangerteni, perintahe Gusti sing wujud secara batin, secara dohir mbok panut atau kamu ikuti, maka itu akan menjadi penuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, marilah kita hidupkan aksara Jawa ini
biar kita semua menjadi orang yang lembut, welas asih, luhur budi lan wicaksono. Saya masih ingat-ingat apa yang disampaikan oleh Romo Bopo Anwar, pacar kembang dan keluarganya, bahwa luhur budi iki neng jero, welas asih iku ya neng jero, wicaksono iku sifat sing ana aturane neng jero, dan sampekno, laksanakno, kerjakno, praktekno ben gak sadi sikap lan sifat tumindak sing ono. Semoga pemirsa Cahaya Batin sedikit yang saya sampaikan di sela kemampuan dan kekuatan tubuh yang sangat terbatas di tengah ekonomi yang mungkin belum sempurna. Saya berdoa, saya meminta kepada Gusti Kang Maha Suci, Kang welas asih, luhur lan wicaksono, Gusti Sang Penguasa jagat raya sing dipanut dan diajarno karo Ibu Bumi Bapak Angkoso. Semoga sempurna semua ekonomi bangsa Indonesia, sempurna semua kesehatan bangsa Indonesia, sehat teguh kuat negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Semoga ini menjadi pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara Indonesia, dan cahaya batin selalu kita berikan kepada seluruh bangsa dan negara. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hung ulun basuki langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.